Islam di dunia kontemporer pada umumnya berkonsentrasi pada subjek materi tentang tipe-tipe gerakan modernisasi yang beragam, atau disebut-sebut sebagai fundamentalisme. Pada saat yang sama, kaum muslimin terus menjalani hidup di dunia tradisi, meskipun adanya beberapa serangan terhadap pandangan tradisional di era modern. Untuk memahami Islam ini, pada langkah pertama sebelum yang lainnya adalah penting untuk memiliki kesadaran akan sejarah agama-agama lain yang tidak mengikuti satu alur yang sama. Nasionalisme dalam pengertian politik baru muncul setelah Haji Samanhudi menyerahkan tampuk pimpinan SDI pada bulan Mei 1912 kepada Hos Cokroaminoto yang mengubah nama dan sifat organisasi serta memperluas ruang gerak. Sebagai organisasi politik pelopor nasionalisme Indonesia, SI pada dekade pertama adalah organisasi politik besar yang merekrut anggotanya dari berbagai kelas dan aliran yang ada di Indonesia. Waktu itu, ideologi bangsa memang belum beragam. Semua bertekad ingin mencapai kemerdekaan. Dengan demikian, terdapat tiga kekuatan politik yang mencerminkan tiga aliran ideologi, yaitu komunisme dan nasionalis atau sekuler. Perpecahan antara ketiga golongan tersebut, menurut Dealir Nur, disebabkan oleh pendidikan yang mereka terima bersifat barat. Pendidikan Belanda memang diusahakan agar menimbulkan emansipasi dari agama di kalangan pelajar, sebab agamalah yang terutama menimbulkan pergolakan politik di kalangan rakyat Indonesia. Golongan sekular yang ditimbulkan oleh pendidikan itu kemudian terpecah menjadi dua, komunis dan nasionalis atau sekuler. Masa revolusi dan demokrasi liberal. Pada waktu proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Piagam Jakarta sama sekali tidak digunakan. Soekarno-Hatta justru membuat teks proklamasi yang lebih singkat karena ditulis secara tergesa-gesa. Perlu diketahui, menjelang kemerdekaan, setelah Jepang tidak dapat menghindari kekalahan dari tentara sekutu, BPUPKI ditingkatkan menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Berbeda dengan BPUPKI yang khusus untuk Pulau Jawa, PPKI merupakan perwakilan daerah seluruh kepulauan Indonesia. Perubahan itu menyebabkan banyak anggota BPUPKI yang tidak muncul lagi, termasuk beberapa orang anggota Panitia 9 persentase nasional Islam pun merosot tajam. Pada tanggal 7 November 1945, Majelis Syura Muslimin Indonesia atau Masyumi lahir sebagai wadah aspirasi umat Islam. 17 Desember 1945, Partai Sosialis yang mengkristalisasikan falsafah hidup Marxis berdiri, dan 19 Januari 1946 Partai Nasional Indonesia atau PNI yang mewadahi cara hidup nasionalis atau sekuler pun muncul. Partai-partai yang terdiri sesudah itu dapat dikategorikan menjadi tiga aliran utama ideologi yang terdapat di Indonesia di atas. Partai-partai Islam setelah mereka selain Masyumi adalah Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII yang keluar dari Masyumi pada tahun 1947, Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, dan Nahdlatul Ulama atau NU yang keluar dari Masyumi tahun 1952. Masa demokrasi terpimpin. Dengan bubarnya Masyumi, Partai Islam tinggal NU, PSII, dan PERTI. Partai-partai ini, sebagaimana juga partai-partai lain,
mulai menyesuaikan diri dengan keinginan Soekarno yang tampaknya mendapat dukungan dari dua pihak yang bermusuhan, yaitu ABRI dan PKI. Di masa demokrasi terpimpin ini, Soekarno kembali menyuarakan ide lamanya Nasakom, suatu pemikiran yang ingin menyatukan nasionalis atau sekuler, Islam dan komunis. Akan tetapi idenya itu dilaksanakan dengan caranya sendiri. Masa demokrasi terpimpin itu berakhir dengan gagalnya gerakan 30 September PKI tahun 1965. Umat Islam bersama ABRI dan golongan lainnya bekerja sama menumpas gerakan itu. Masa Orde Baru. Setelah Orde Lama hancur, kepemimpinan berada di tangan Orde Baru. Tumbangnya Orde Lama yang umat Islam ikut berperan besar di dalam mengembangkannya, memberikan harapan baru kepada kaum muslim. Namun, kekecewaan baru pun muncul di masa Orde Baru ini. Umat Islam merasa meskipun musuh bebuyutannya, komunis, telah tumbang, kenyataan berkembang tidak seperti yang diharapkan. Rehabilitasi Masyumi, partai Islam berpengaruh yang dibubarkan Soekarno, tidak diperkenankan. Bahkan, tokoh-tokohnya juga tidak diizinkan aktif dalam Partai Muslimin Indonesia yang didirikan kemudian. Kebangkitan baru Islam di masa Orde Baru. Meskipun umat Islam merupakan 87% penduduk Indonesia, ide negara Islam secara terus-menerus dan konsisten ditolak. Bahkan partai-partai Islam, kecuali di awal pergerakan nasional, mulai dari masa penjajahan hingga masa kemerdekaan, selalu mengalami kekalahan. Malah dengan pembaharuan politik bangsa sekarang ini, partai-partai berideologi Islam pun lenyap. Saat dekade tahun 1970-an, kegiatan Islam semakin berkembang bila dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Terlihat ada tanda-tanda kebangkitan Islam kembali dalam masa Orde Baru ini. Fenomena yang sangat bisa dilihat adalah munculnya bangunan-bangunan baru Islam seperti masjid-masjid, musola, madrasah, juga pesantren. Kebanyakan mereka adalah intelektual muslim berpendidikan umum. Yang terakhir ini sangat mungkin adalah buah dari kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi mahasiswa Islam seperti Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, berdiri sejak tahun 1947 yang cukup dominan di perguruan tinggi umum. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII, organisasi mahasiswa pada mulainya Underbow, NU, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM. Di samping itu, organisasi-organisasi Islam terutama Muhammadiyah dan NU, dua organisasi terbesar di tanah air, terus diperhatikan oleh setiap kekuatan politik. Pada periode 1980-an, terdapat fenomena meningkatnya penerbitan buku-buku agama, ceramah, seminar ilmiah, serta aktivitas keagamaan di kampus perguruan tinggi. Juga padatnya jamaah masjid, semaraknya pengajian di kantor pemerintah maupun swasta, hingga meriahnya fashion show dan berbagai peragaan busana muslim di hotel-hotel berbintang. Islam pada hari ini merupakan realitas yang hidup menghadapi tantangan-tantangan dan problematika yang kompleks. Namun tetap lebih memijakkan kakinya di atas akar tradisi Islam, dan kebenaran-kebenarannya telah memandu takdirnya sejak turunnya wahyu Al-Quran lebih dari 14 abad yang lalu. Dalam Islam, modernisasi berarti upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan interpretasi terhadap pemahaman, pemikiran, dan pendapat tentang keislaman yang dilakukan oleh pemikiran terdahulu untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, yang diperbaharui adalah hasil pemikiran
atau pendapat, bukan memperbaharui atau mengubah apa yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Yang diperbaharui adalah hasil pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.